action let's go 저 건물을 찾으러 Stunting atau gangguan tumbuh bicara kembang tentang anak stunting belum ya, lepas Bro. dari bayang-bayang dan infeksi berulang. Seperti kasus yang terjadi pada anak di Pondok Labu. Ironisnya, ibu kota Jakarta juga belum. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia pada rapat kerja nasional BKKBN Rabu 25 Januari di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan dalam forum tersebut, stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis. Infrastruktur dan lembaga-lembaga yang ada harus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting dari lingkungan, mulai dari air bersih, sanitasi, rumah yang sehat. Ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi. Hasil SSGI ini untuk mengukur standar stunting di Indonesia. Sebelumnya, SSGI diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Menteri Kesehatan mengatakan mulai 2021 SSGI dilakukan setiap tahun. Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengharapkan di masa yang akan datang ini penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi sehingga pada penurunan stunting di angka 18% di tahun 2024 dapat tercapai. Jika mengalami penurunan stunting hingga 14%, artinya mesti turun 3,8% selama 2 tahun berturut-turut. Caranya mesti dikoordinasikan oleh BKKBN dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%. Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama, yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada saat anak usia 6-22 tahun. Pada tahun sebelumnya ada 2 juta perempuan yang menikah setahun. Dari 2 juta setahun itu, yang hamil di tahun pertama ada 1,6 juta dan dari 1,6 juta yang stunting masih 400 ribu. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, seperti yang kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Stunting memiliki gejala-gejala yang bisa Anda kenali. Misalnya, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang lambat. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Berat badan lebih ringan untuk anak seusianya.
Adapun penyebab atau faktor terjadinya stunting antara lain 1. Kurangnya gizi dalam waktu yang lama. 2. Pola asuh kurang efektif. 3. Pola makan yang tidak teratur dan makanan yang dikonsumsi itu tidak mengandung banyak serat atau tinggi protein. Yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Yang kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Yang keenam, sakit infeksi yang berulang. Dan yang terakhir adalah faktor sanitasi. Beberapa tips untuk mencegah stunting diantaranya: pertama, penuhi nutrisi sebelum dan selama kehamilan. Kedua, berikan ASI eksklusif untuk bayi kurang dari 6 bulan dan dilanjutkan menyusui hingga 2 tahun. Ketiga, temukan pola asuh tepat dari ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga. Yang keempat, berikan makanan pendamping ASI dengan tepat waktu, bergizi padat, aman, dan diberikan secara responsif. Dan yang terakhir, berikan imunisasi lengkap dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Generasi emas tanpa stunting, wujudkan generasi unggul tanpa stunting. Selamatkan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa prakonsepsi. Putri prakonsepsi dan ibu hamil wajib mengkonsumsi kapsul multivitamin. Laksanakan persalinan di pelayanan kesehatan, mencegah kematian ibu dan bayi. Ayo kita cegah stunting, ciptakan generasi berprestasi, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, membangun Indonesia bebas stunting. Inisiasi menyusui dini diberikan, ASI eksklusif hingga bayi 6 bulan, makanan pendamping dan ASI diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun. Pantau pertumbuhan balita di posyandu, beri imunisasi yang lengkap. Jangan lupa berikan vitamin A, makanan beragam, bergizi dan seimbang. Ciptakan generasi emas tanpa stunting, wujudkan generasi unggul tanpa stunting. Selamatkan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa prakonsepsi. Sejak masa prakonsepsi.